yang saya ingin sampaikan bahwa tempat yang paling suci selain pura adalah setre. Karena jarang dijamah ya sama orang-orang yang nggak punya. Bukan. Terus gimana? Apa Karena tuh? semua peleburan segala macam unsur materi kita dilakukan di situ. Tempat penyucian itu. Arca dalam Hindu memang jadi salah satu opsi dalam melakukan bakti gitu ya. Hai semuanya sahabat Baskara, apa kabar? Tentunya semoga dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya perkenalkan saya menghaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Dan tentunya saya Putu Dian senang sekali kita hadir lagi di Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Nah, biasa obrolan kita seperti biasa beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang terkait dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, kali ini narasumber saya tentunya orang yang akan bicara terkait tema kita, yaitu mengenai simbol dan arca, simbol dan arca dalam Hindu. Nah, seperti apa? Langsung aja kita sapa beliau yang paling ganteng nih di studio. Ini dia Wayan Tantra Awyana. Hai. Halo Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kayaknya lagi seneng ya, lagi ceria ya. Tuh, wajahnya tuh setelan pabrik. Oh, setelan pabrik emang gitu ya. Emang smiley gitu ya. Menyembunyikan penderitaan. Jangan dong. Ya, di sini kita senang-senang aja karena kita mau sharing-sharing kan ya. Biar lebih kelihatan kita akrab, manggilnya beli aja ya. Siap. Beli Tantra ya, asik. Ngomongin soal tentunya terkait dengan ajaran agama Hindu, simbol dan arca dalam Hindu. Itu kan kita tahu sendiri ya, beli ya. Simbol itu, arca itu dalam Hindu banyak sekali. Nanti kita lebih dalam ya ngebahas tentang itu supaya sahabat Baskara di rumah lebih lebih dapat edukasi tentang simbol dan arca itu sendiri. Tapi sebelumnya kita juga pengen kenal nih sosoknya beli Wayan Tantra ini hari-harinya ngapain sih? Siapa dia? Ini dia, silakan. Iya. Saya hari-harinya adalah sebagai penyuluh di Kemenak Kota Jakarta Selatan. Oh, di wilayah Jakarta Selatan ya. Selain itu? Kemudian sebagai pendidik mungkin. Wow, mungkin ya. Kok mungkin sih ya? Iya, salah satu dosen di STA. Oke. Wah, mudah-mudahan jadi dosen ya. Perlu asdos nggak? Siapa tahu masih buka lowongan gitu. Iya, kemudian beberapa di kampus swasta. Wow, banyak juga ya? Enggak, beberapa. Ya. Cukup banyak juga, udah penyuluh, dosen di STA tadi ya. Iya. Kemudian juga ada beberapa kampus lain ya yang mendukung dari ininya. Oke, kalau gitu dari kesibukannya kita udah mau bilang terima kasih banyak nih ya, udah mau nyempetin berbagi sharing buat sahabat Baskara semua terkait dengan harusnya ini kalau dosen mah udah hatam nih ya tentang simbol dan arca. Ini kan dari saya SD nih ya kan, permasalahan tentang arca khususnya itu banyak banget yang menimbulkan salah paham, kekeliruan kan. Karena gini, orang Bali nih, kamu atau orang Hindu kamu tuh ya nyembah patung ya. Waduh, itu pernah nggak sih digituin beli waktu dari kecilnya? Ya nggak sih? Sering, karena pertumbuhannya kan bukan di ekosistem yang Bali gitu. Kalau saya memang tumbuh di daerah Sumatera. Oh, di Sumatera. Satu-satunya lahir orang di sana, Lampung enggak, tepatnya. saya lahirnya di Lampung, tapi besar dan tumbuhnya remajanya di daerah Palembang. Satu-satunya orang Bali di Palembang. Di lingkungan itu. Wow. Iya. Dan masih bertahan. Dan logatnya Bali banget nggak sih? Kalau nggak salah pendengaran aku ya, kayak logatnya Bali banget. Padahal tinggal besar di lingkungan Jawa dan ya Palembang lah ya. Lebih ke Melayu nggak sih harusnya? Ya harusnya. Tapi bisa mempertahankan logat itu keren sih. Tanggung jawab kali ya. Boleh dong rasanya gimana sih tumbuh hidup sendiri di kehinduannya? Ya kan artinya mayoritas kan tentunya bukan ya. Itu gimana dulu menjalani? Yang membuat bisa bertahan itu pastinya rasa bangga. Wow. Bangga sebagai orang Hindu, terus Bali di tengah lingkungan yang memang mayoritas bukan gitu. Diakui nggak pada saat itu?
diakui, Diakui. karena justru Bukan dibully, malah diakui gitu ya. kalau dibully itu Ada lah ya. ada beberapa, cuman kan karena itu tadi kesalahan dalam interpretasi dan pemahaman yang kurang gitu. Justru gara-gara itu jangan-jangan motivasi jadi dosen untuk memberikan penyuluhan, ini enggak, ini loh begini gitu. Gitu enggak sih? Barangkali Ada ya, ada anunya hubungannya ke situ. Kaitannya ya. Tapi memang tadi yang mendukung semuanya itu rasa bangga dulu. Wah. Bangga sebagai orang Hindu etnis Bali di tengah-tengah kerumunan itu. Akhirnya ada peluang juga untuk bertahan dan sekaligus mempromosikan. Karena juga kan ini agak aneh juga nih orang sendiri Hindu Bali gitu kan. Jadi justru malah makin terlihat ya. nyentrik Di antara gitu, yang di antara mayor yang gitu ya. mayoritas gitu. Nah dari situ kemudian memang perilaku kita tidak bisa seperti orang Bali banget gitu ya, karena lingkungan memaksa untuk mengkeep hal-hal yang harusnya kita lakukan ya nggak bisa dilakukan karena lingkungan gitu. Tapi ya sebelum marak-maraknya peristiwa SARA dan lain sebagainya gitu ya tahun 98, tapi akhirnya justru pertumbuhan ada kontra-kontra dan pro-pro itu justru ketika remaja sebetulnya. Kalau masih kecil tidak ada. Artinya perundungan yang kamu pemuja patung gitu. Justru nggak dengernya ketika saya sudah Udah gede gitu ya. remaja, iya. Tapi itu menarik aja karena kita ya adrenalin remaja kan justru begitu dirundung ikut ngerundung balik. Mungkin kalau laki-laki gitu kali ya nanggepinnya ya. Iya. Kalau waktu saya dirundung kayak gitu kayak nangis gitu kan, gitu kan, kado ke orang tua gitu kan. Iya. Ya, jadi lebih bukan apa namanya, kenapa sih kita harus memuja patung gitu kan, kenapa Tuhannya patung gitu ya, Iya. justru ke situ. Nah artinya sebenarnya kayak beli tanternya sendiri pernah ya ngalamin hal itu ya. Mengalami. Artinya memang real nih ya, Real, kisah nyata real nih ya. life. Artinya pernah dirundung karena disebut pemuja patung. Pemuja gitu. berhala. Pemuja berhala betul. Lalu saat ini ya sudah di level yang sekarang. Dan sebagai penyuluh tentunya ketemu juga banyak masyarakat dengan berbagai macam permasalahannya gitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita khususnya di acara ini nih kebetulan mengangkat tentang simbol dan arca ini. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengklarifikasi bahwa sebenarnya Hindu itu lebih kepada simbol ya, kita lebih banyak kepada simbol-simbol. Silakan. Gitu. Kalau mau jujur sebetulnya. Boleh jujur kok di sini. Apapun kepercayaan dan keyakinannya harus bersentuhan dengan simbol. Hanya saja memang kita kadang-kadang lupa. Padahal leluhur dan sejarah menjelaskan dengan peninggalan-peninggalan itu kan simbol semua. Betul. Arca semua. Mana ada yang di luar itu. Nah, tapi kemudian kita mesti lihat itu sebagai dua penjelasan yang mesti dilakukan. Pertama kepada intern, pada keluarga kita sesama umat Hindu. Karena memang yang terjadi selanjutnya itu si anak-anak dan keturunannya itu yang menjadi meneruskan. Kalau misalnya saya sebagai orang tua membiarkan atau nggak bisa klarifikasi kepada anak-anak saya misalnya, ya akhirnya berlanjut begitu. Betul. Jadi bola salju yang nggak ada klarifikasinya. Itu yang pertama. Kalau kemudian yang kedua ke eksternal, pemahaman yang umum sekarang kan kalau di Kementerian Agama tuh galaknya moderasi beragama. Itu kayak menjadi satu peredam bahwa kita sebagai umat beragama tuh nggak bisa berdiri sendiri loh. Kita mesti mengakui ada agama lain dan lain sebagainya. Saling berangkulan. Saling berangkulan dan lain sebagainya. Akhirnya pemahaman umum dalam tanda kutip pemahaman tentang pemuja berhala dan lain sebagainya itu mesti dimiliki oleh masyarakat gitu. Secara umum loh ya. Supaya menghindari tadi prasangka jasmen-jasmen yang harusnya nggak perlu jadi pemicu konflik gitu. Itu supaya tidak menjadi kekhawatiran nanti di masa depan. Karena itu kan udah jadi salah persepsi ya, karena sebuah simbol-simbol tertentu gitu. Mungkin dalam hal ini perlu lebih detail lagi. Sebenarnya
simbol-simbol yang seperti apa sih sehingga menjadi pemicu di tengah masyarakat, khususnya yang di luar kita ya, Iya. sehingga kok kita benar-benar punya image gitu bahwa kita memuja ini dan itu dengan patung-patung itu gitu. Gimana? Arca dalam Hindu memang jadi salah satu opsi dalam melakukan bakti gitu ya. Sederhana misalnya, bagaimana saya bisa mengingat Mbok atau kenal? Gimana ingat saya jangan? Iya, kalau saya tidak punya dalam tanda kutip dokumen, Oke. entah itu foto atau hal lain yang saya bisa jadikan sebagai pengingat. Oh, saya pernah ngobrol dengan Mbok di satu pertemuan. Nah, itu kan sederhana banget. Nah, kemudian melanjut pada acuan kalau untuk memuja Sang Hyang Widi itu ada kok pilihan-pilihan selain arca gitu. Tapi kita yang menjadi ciri khas, identitas utama ya arca gitu. Kenapa kemudian kita turunkan sebagai sebuah rutinitas yang lekat dengan Hindu gitu ya. Ya arca itu adalah kita dengan keterbatasan pikiran, pemahaman, akhirnya berupaya mewujudkan yang agung itu, yang esa itu, Tuhan itu sendiri dalam wujud nyata. Nyatanya apa? Dalam bentuk arca, patung. Sebenarnya sebagai gitu. Titik konsentrasi ya. Kalau Betul. untuk anak-anak tuh konsentrasi. Jadi kita nyembah siapa gitu kan ya. Ya ini gitu kan. Jadi pusat fokus sebenarnya. Tapi bukan memuja kan sebenarnya begitu ya. Bukan memuja patung itu. Perantara gitu. Media gitu. Misalnya Mbak punya anak mau video nggak call bisa kan. sih itu emang udah ada. Oh iya, Mbak sudah punya anak, anaknya telepon dan lain sebagainya kan mesti harus bertatapan dengan ibunya kan. Nah begitu juga kita. Kalau mau sembahyang ke pura ya di pura itu mesti ada bangunannya, mesti ada patungnya. Kenapa ya? Mesti kita tertuju fokus karena tadi udah dimulai konsentrasinya mau muja siapa nih, gitu ya. Mau memuja Tuhan yang dalam bentuk apa? Siwa misalnya. Sebagai apa? Iya, gitu ya. Dewa Siwa ya otomatis kita memuja Dewa Siwa dengan mengucapkan mantra Om Namah Shivaya dan beberapa pilihan mantra lainnya. Dengan simbol-simbolnya. Dengan simbol yang ada gitu. Akhirnya kita melihat itu sebagai pedoman kalau mau kemana, mau ngapain tuh mesti ada satu hal yang kita jadikan alasan untuk situ. Misalnya anak-anak kita ajak untuk ke pura gitu ya. Ngelihat bangunan banyak begitu. Ada Padmesana, ada Panglurah. Apa ini gitu ya. Nah, ketika kita ditanya seperti itu kan kita mau nggak mau menjelaskan dan menurunkan pemahaman supaya dia ngerti. Oh, jadi bangunan utamanya gitu Padmesana. Padmesana itu adalah stana dari Ide Sang Hyang Widi. Kalau kita nggak kesini ya kita nggak ketemu dengan Sang Hyang Widi. Supaya menarik, ada ketertarikan. Kalau saya punya cewek misalnya, saya tertarik dengan dia, otomatis saya simpan fotonya, berbagai momen dengan dia. Nah, kita dengan Tuhan yang tidak berwujud itu bisa membangun itu. Sekarang cek dulu, punya istri apa enggak? Punya. Berarti ada fotonya dong. biar nggak serius. Oke. Jadi sebenarnya itu untuk ketertarikan ya. Iya. Lalu sehingga nyampe di tengah-tengah masyarakat, kemudian persepsi yang berubah gitu ya. Ini sebenarnya kalau boleh bukan nyalahin ya. Ini salahnya di mana? Kenapa nyampenya tuh berbeda yang ditangkap masyarakat khususnya pada umumnya ya. Kalau di kita mungkin kita udah paham nih, tapi tetap aja di luar akan punya persepsi yang berbeda. Ini salahnya di mana? Itu soal pandangan aja. Misalnya Mbok sama anak sedang jalan kemana melihat angka 6 berdiri dari depannya Mbok. Lalu Mbok mengajak anaknya untuk berpindah posisi dan melihat itu menjadi angka 9. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman beda sudut dalam melihat situasi itu aja. Nah, akhirnya supaya anak kita paham tentang itu angka 6 atau angka 9, posisinya dirubah melihatnya. Sehingga nggak ada yang salah dan juga kebenaran itu jadinya relatif. Benernya itu melihatnya dari mana gitu. Nah, terus kalau misalnya di kamar anak-anak mesti dibikinin patung gede nggak? Supaya di kamarnya ada patung Ganesha misalnya, Dewi Saraswati. Gimana tuh? Ya nggak mesti begitu juga. Terlalu frontal. Bisa dengan figura atau
foto Dewi Saraswati misalnya supaya dia lebih nyaman misalnya gitu. Jadi media-media yang sesuai dengan keinginannya dia gitu. Jadi tidak harus memaksakan. Kalau gitu nanti jatuhnya ujung-ujungnya semua rumah nanti pengennya ada Ganesha semua dong. Betul, Gitu. betul. Itu terlalu memaksakan. Tidak seperti itu. Kita tadi balik lagi mau lihat angka 6 atau jadi angka 9 dari sudut mana Dari tuh? sisi sudut mana? Setuju nggak kalau ada yang pernah mengatakan bahwa wah, kalau di mana ada patung itu energinya tuh energi buruk gitu. Artinya Oke. kayak mengundang tanda kutip setan lah apalah karena di situ ada sosok yang nah, Iya. kalau kita mungkin dalam hal ini bisa ngasih pandangan ke Iya. teman-teman yang di luar sana itu seperti apa? Memang dari mitologinya itu figur atau patung yang dibuat kenapa dalam bentuk serem, kemudian ada yang tampan, ada yang cantik, itu menggambarkan kalau yang serem berarti sifat-sifatnya raksasa nih gitu ya. Kemudian kalau yang tampan dan cantik itulah para dewa. Jadi karena kita untuk memudahkan kita mengidentifikasi, membedakan bahwa ini loh nak, yang jahat itu serem. Makanya mama nggak marah-marah sama kamu misalnya gitu kan. Okay. Jadi membuat pemahaman kita jadi mudah dan tidak memaksa kita untuk PR-nya itu berat banget untuk memahami, semua harus dipahami, nggak begitu juga gitu ya. Yang penting esensinya. Nah akhirnya kalau sudah ketemu ke situ, satu pemahaman yang sekarang kita jadikan sebagai acuan, orang Bali pasti punya patung. Oke, saya dengan senang hati menerima itu karena itu media saya. Dalam disebutkan ada Tuhan itu disebutkan Saguna Brahman. Tuhan itu diturunkan dalam bentuk wujud sehingga kita mudah untuk menuntun diri kita dalam melakukan bakti. Kalau yang nggak berwujud, iya, karena kalau nggak berwujud, bias fokus kita mau kemana? Iya betul. Pas lagi sembahyang aja suka, aduh ini utang kok belum dibayar gitu ya. Tiba-tiba ada yang lewat aja gitu iklan gitu ya. Cicilan lagi. Belum yang habis berantem sama pasangan misalnya gitu ya. Kenapa jadi curcol? Oke. Balik lagi ke tema. Kalau ternyata simbol dan arca memang sangat lekat sekali ya sama dengan identitas kita betul. Sehingga kita sebenarnya bisa temukan itu di mana aja sih sebenarnya simbol dan arca itu? Ya, umumnya pasti ada di lingkungan rumah. Pasti itu di rumah. Walaupun sederhana misalnya hanya genitri misalnya, pelangkiran. Kemudian ada di pintu ada tulisan Om Swastiastu, ada aksaranya, ada gitu Omkara. ya. Itulah simbol-simbol yang kemudian kita jadikan sebagai pengingat. Kenapa kok di rumah mesti ada itu misalnya? Ya kita ini mesti selalu ingat dengan Tuhan kita dimanapun misalnya. ya, Dimanapun begitu. kita berada. Kemudian di pura sudah umum tentunya. Di pura itu dari setiap sisi Trimandala itu semua punya bangunan-bangunan itu. Yang mana dulu nih yang di Banten ini urutan dong, dari utama Madya baru ke Kanistenya. Jadi ada tahapan-tahapan yang membuat kita berpikir, oh ternyata arca itu bisa di mana aja gitu ya. Di rumah bisa, di pura apalagi, di sekolah. Tapi memang disesuaikan dengan tujuannya. Kalau di sekolah misalnya mungkin ada patung Dewi Saraswati gitu ya. Sebagai simbol pengetahuan. Ganesha sebagai simbol intelijensi, kecerdasan. Kalau anak-anak itu pengen pinter, tirulah Ganesha misalnya seperti itu sebagai penguat gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya kitab suci bisa loh jadi simbol. Oh ya? Iya. Misalnya gimana tuh, diambil dari apanya? Kitab suci itu adalah wahyu yang didengar oleh Maharishi atau Shruti, kemudian ditulis oleh Ganesha, dibimbing penuturannya oleh Maharishi Vyasa. Jadilah seperti kitab-kitab yang kita baca sekarang, Bhagavad Gita, Sarasamusaya, yang lebih mudah dimengerti sama kita itu ya. Itu kan Tuhan yang berbicara. Simbol bukan? Betul. Simbol. Betul. Iya. Kita membaca itu, kita sedang berdialog dengan Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dalam diri kita. Aduh kayak lagi emang kalau ngobrol sama Pak dosen emang ini ya detail gitu ya. Nggak selalu begitu. Nggak selalu kayak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk Beli Tantra sendiri setuju nggak
kalau ada yang menyalahgunakan simbol-simbol kita yang bagian dari ya tadi ya kitab gitu ya, ada di Iya. kitab, bahkan kita juga buat kita sendiri harus hati-hati penggunaan simbol-simbol ini kan. Tapi ada beberapa yang justru mengambil keuntungan dari simbol-simbol kita, entah itu dibisniskan ya, Iya. atau bahkan misalnya dulu pernah heboh deh kalau nggak salah ya, itu kayak ada gambar swastika atau Jadi sendal. betul, tahu juga ya. Iya. Kayaknya kelahirannya sama kita. Jadi itu satu hal yang sebenarnya kayaknya kurang, buat saya pribadi ya, Iya. kayak kurang paham betul sebenarnya kan simbolnya, sehingga bisa ditaruh di mana aja. Nah ini dalam hal ini kira-kira bisa mengomentari hal itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita memberikan saran atau masukan kepada orang yang tidak paham, itu agak sulit, Mbok. Kenapa sulit? Karena dia tidak punya background dari pemahaman yang dia gunakan itu. Tapi kalau dia udah tahu, lalu kemudian memanfaatkannya keliru, itu yang masalah. Ya udah tahu simbol keagamaan, kok Kenapa dipakai dipakai sendal gitu ya? misalnya, itu penistaan bagi orang yang tahu, lalu dia tidak menggunakan pengetahuannya untuk menggunakan simbol itu sebagaimana mestinya gitu ya. Dalam Manawa Dharma Sastra itu dijelaskan begini, Tuhan itu menentukan aturan atau hukum itu sesuai dengan desa, kala, tatua. Desa kala tatua. Mungkin Mbok sering dengar desa kala padre atau ise sakti desa kala tatua. Jadi disesuaikan, penggunaan simbol ini disesuaikan. Jangan juga lantas di kamar mandi pasang logo misalnya simbol Omkara, ya kurang pas juga. Kurang pas lah ya. Gitu ya. Itu Betul. tadi yang dimaksud dengan situasinya, kondisinya dan waktunya itu menjadi penting untuk kita cermati. Nah, mengomentari itu kekeliruannya ada di manusianya, berarti human error berarti. Nggak sinkron antara apa yang dilakukan dengan pemahamannya dia. Yang penting nggak menghasilkan uang gitu ya. Tapi tidak berpikir panjang ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada yang kayak seperti itu lagi ya. Iya. Nah, terkait sama simbol ini juga. Selain simbol seperti kita juga punya titik fokus konsentrasi seperti kayak misalnya dupa ya. Nah ini juga jadi menarik kalau dupa kita katakan itu juga cuman sekedar simbol aja kok. Penghantar asap dupanya itu menghantarkan semua harapan, doa dan segala macam kepada Tuhan. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa ternyata ini pakai ini ya kayak, karena kalau dupa kan lebih wangi nggak sih? Iya. Nah jadi pakai kemenyan itu kan ininya setan gitu. Nih coba bantu saya menjelaskan hal-hal, mengklarifikasi hal-hal yang seperti ini. Gimana tuh? Itu sarana yang umum kita gunakan. Tapi pemahamannya itu nggak umum. Iya kan? Ya karena kita yang pakai, mestinya kita yang paham. Dupa, patram puspam, palam toyam itu adalah sarana yang sederhana yang mesti ada dalam satu pelaksanaan yatnya. Dupa itu adalah saksi, kita menghadirkan Dewi Agni di situ. Jadi kalau udah ngidupin dupa, niatnya ini jangan main-main ya. Niatnya itu mesti diikat dengan udeng. Kalau perempuan akan diikat dengan senteng. Betul. Jadi keindriawiannya itu mesti diarahkan. Anak-anak juga gitu. Kenapa kalau ibunya waktunya makan misalnya, duduknya yang benar misalnya, supaya apa? Supaya konsentrasi pada dia makan itu terpusat. Nanti kalau dia diajak ngomong sambil makan kan nanti takutnya kesedak dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu jadi antisipasi gitu ya. Nah akhirnya setelah kita menggunakan sarana itu, mengerti artinya, menjelaskan ke eksternal, dupa ini bukan untuk pemuja hal yang dalam tanda kutip negatif. Betul. Di dunia ini, di alam ini, semua berupa negatif dan positif. Betul. Kita misalnya punya niat positif untuk memuja Sang Hyang Widi, gunakanlah hal-hal yang mendukung. Dupa itu bukan negatif, tapi dia penghantar sebagai saksi kita memuja. Mungkin bersifat negatif bagi mereka yang punya pemikiran negatif, karena emang biasanya dilihat ini kali ya, dukun-dukun gitu ya, paranormal pakai dupa kemenyan. Mungkin itu ya, jadi
edukasi ya, pengetahuan Edukasi. itu yang penting mungkin buat ya, hal-hal yang seperti itu orang-orang yang sebenarnya masih sempit ya, pemikiran-pemikiran yang sempit. Iya. Nah, justru dengan hadirnya BPH ini, Betul. itu akan memberikan peluang Ya. kepada mungkin orang-orang seperti Mbok gitu ya, akademik dan praktisi, tokoh-tokoh itu lebih leluasa dalam memberikan penjelasan-penjelasan yang tentunya sederhana dan itu menjadi aktivitas rutinitas sehari-hari gitu ya. Karena banyak sekali simbol-simbol yang emang akhirnya nggak tahu ya apa yang kurang kerjaan kali ya atau gimana ya bisa dikatakan seperti bunga Jepun. Kalau bahasa umumnya bunga Kamboja. Yang rata-rata memang tumbuhnya di halaman rumah. Saya nggak mau bilang itu. Tumbuhnya di halaman rumah. Ya oke, halaman rumah saya kebetulan juga punya. Iya. Karena memang buat Banten itu udah paling cantik kalau ditaruh di sebuah canang gitu ya. Nah itu juga gitu, artinya membawa pemikiran-pemikiran orang-orang yang selalu tanda kutip menghujat gitu ya. Dari dupa aja udah salah kita, dari patung-patungan arca aja udah salah gitu ya. Terus ditambah bunga lagi ya. Nah komentarnya lagi mengomentari ini kenapa sama si bunga kita ini yang jadi justru ini kan jadi ikonnya ya orang Bali gitu. Dipakai di oh pasti orang Bali ya, pasti udah gitu. Ini apa sih yang menyebabkan banyak masyarakat selalu berpersepsi negatif terhadap segala hal yang di lingkungan Hindu kita ini gitu. Itu tadi kembali kepada desa Kaletatu berkaitan dengan sarana sembahyang bunga tadi. Kalau dia tumbuhnya di luar halaman rumah misalnya di setre misalnya atau di kuburan gitu. Itu memang gak boleh dipakai kan? Iya. Yang saya ingin sampaikan bahwa tempat yang paling suci selain pura adalah setre. Karena jarang dijamah ya sama orang-orang yang gak punya. Bukan. Terus gimana? Karena semua peleburan segala macam unsur materi kita dilakukan di situ. Tempat penyucian itu. Salah satu justru itu ya. Saya malah baru kebuka. Guru setre. Iya. Guru setre itu lapangan gitu. Setre itu lapangan untuk menyucikan diri, tempat yang menyucikan diri. Kalau kita di sini konotasinya agak negatif. Iya, agak negatif kuburan, betul. gitu. Padahal itu prinsip dasar sebetulnya. Malah lebih kayak nyari wangsit ya. Nyari wangsit jangan ke situ gitu. Whatever namanya juga warga plus 62 ya, banyak yang inilah ya. Kemudian kalau dari manfaat adanya simbol dan arca-arca ini apa sih? Pertama, tadi masih bicara tentang sarana persembahyaan. Betul. Manfaatnya apa? Ketika Mbak menggunakan bije di sini, bije itu kan simbol dari kebijaksanaan. Aksata itu adalah benih biji beras yang tidak patah. Harapannya pengetahuan itu supaya tidak patah atau tidak putus, atau tidak separuh-separuh. Sudah susah payah Dewi Saraswati menjelma sebagai ilmu pengetahuan, lalu diperkuat di dalam pikiran kita ada Ganesha, intelijensi kecerdasan kita. Jangan setengah-setengah tuh di aksata itu, di bija itu. Menggunakan bunga sebagai simbol kebahagiaan. Orang itu kalau memuja Sang Hyang Widi harus bahagia. Betul. Nyanjung pacarnya aja dengan bahagia dan lain sebagainya. Masa Tuhan nggak dengan kebahagiaan gitu. Nah kemudian ada air tirta. Itu adalah salah satu penyucian yang umum dilakukan. Tirta sudah memiliki kekuatan magis, sudah disertai mantra. Betul. Itu menjadi anugerah pada kita. Nah kalau ngomongin arca akan berkaitan dengan tantra, mantra, dan yantra. Apa aja tuh, boleh nggak kita? Yantra itu simbol. Mantra itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi transenden kepada Edi Sang Hyang Widi. Kemudian tantra itu adalah kesadaran. Tantra itu. Tantra kesadaran. Kalau orang nggak punya kesadaran dia melakukan persembahyangan, maka dia nggak akan nyari itu sarana-sarananya. Oke. Lanjut. Ya, itu media error. Iya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi tantra, mantra, dan yantra. Tadi yantra itu adalah simbol arca, ya, patung-patung itu. Kemudian mantra adalah bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi transenden kepada Edi Sang Hyang Widi, kepada dewa, kepada betara, dan kepada leluhur. Mantra. Iya. Kemudian terakhir ada kesadaran. Tantra. Bagaimana mungkin orang bisa melakukan bakti kalau dia nggak punya dorongan dalam dirinya?
gitu. Sehingga ketiga ini menjadi satu sirkulasi yang mesti tetap hadir dalam keseharian kita. Kesadaran itu tadi. Iya, Oh berarti makna di balik namanya sendiri itu ya. Kalau nama saya memang pembuka kesadaran. Artinya. Oh iya. Iya. Oh. Tantra itu kesadaran, awi Awi. itu jalan, awi itu membuka, yana itu jalan. Oh, waduh, banyak arti ya di dalam namanya ya. Itu simbol. Itu simbol, betul, kembali lagi simbol. Memang kita Iya. itu tidak bisa terlepas dari namanya simbol ya. Termasuk udeng ya kan. Iya. Udeng juga salah satu simbol dengan apa namanya nih? Kuncir. Apa? Lancip kita Lah bilang. iya itu dia. Itu juga kan mengartikan Iya. sesuatu. Ini kita akan ngomongin swastika. Oh, oke. Di simbol. situ dia. Di situ ada komunikasi transenden yang kita bangun dalam wujud Trihita Karana. Ada Iya. kaitannya? Ada kaitannya. Oke. Ini bukan cocokologi yang menimbulkan kelirumologi ya, tapi memang esensi. Tanda garis vertikal dan horizontal itu adalah penguat bagi kita untuk selalu jaga hubungan baik dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan ide sang yang widi. Kalau satu miss lingkungan, gimana mau sembahyang pakai bunga? Ya. Lingkungannya nggak ada Pak. Misalnya mau pakai foto misalnya nggak bisa gitu ya. Kemudian kalau nggak ada sesama, siapa yang jual Banten? Betul. Mau bikin sendiri mau? Belum belajar sih, bisa sih, tapi di belum beberapa momen. Betul. Tapi kalau untuk yang upacara besar gitu kan nggak ya, bisa. jadi betul. kita mesti membutuhkan. Nah itulah yang menjadi manfaat besar dalam kehidupan kita. Segala hal, pernah dengar gak? Life is like a dot, yang disampaikan oleh Steve Jobs siapa itu? Yang kayaknya Hidup itu itu- Pak D-nya saya. Iya. Hidup itu adalah kumpulan dari titik. Titik dalam Hindu disebut dengan windu. Window. Iya, jadi asal usul dari hal-hal yang atau perwujudan yang lebih besar, atau dalam diri kita disebut dengan Atman. Atman. Eh, Balik lagi ke Atman itu lagi ya. Oke, ini dalam ya jadinya ya. Aku tadi pengen ngobrol-ngobrol bercanda jadi kayak aduh ini bener loh, ini bener. Nah, tapi ada satu hal nih yang kayaknya memang perlu simbol yang paling sering, bahkan ada ya juga yang dipakai di negara lain, yaitu swastika ya. Yeah. Nah, itu dipakai di negara lain meskipun dengan apa namanya yang sedikit berbeda gitu ya bentuk dan garisnya. Nah, ini kayak perlu diperjelas deh dari arti swastika itu sendiri sebagai simbol dari agama Hindu yang selalu sering di mana-mana pasti terpakai nih. Boleh nggak minta penjelasan sedikit aja itu detail untuk lambang swastika itu sendiri? Iya, swastika rana, swasti dan karana. Swasti itu adalah perlindungan, swasti itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi aman, tenang, dan karana itu adalah penyebab. Apa penyebab kita tenang di hidup ini? Sama suami, sama istri, komunikasinya bagus. Sama anak komunikasinya bagus. Sama orang tua komunikasinya bagus. Itu kuncinya. Kenapa dia ada garis yang penambah? Itu merupakan perputarannya. Kalau hidup ini tuh nggak mungkin berhenti, nggak mungkin stuck. Terus Tetapi berputar. akan terus berputar. Siklusnya akan Siklusnya. tetap ada. Kemudian ada, kalau di bedah itu akan ada 8 penjuru dan di tengah satu jadi nawa Dewata Nawa Sangga. Dewata Nawa Masing-masing arah punya ista dewatanya. Jadi Dan itu semua ada semua ada simbol-simbolnya. semua ada dari simbolnya, semua senjata arah mata dan lain angin. sebagainya gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa swastika rana ini bukan hanya simbol biasa. Panjangan swastika karana aja. Swastika rana. Oh, tapi kan lebih umumnya di Swastika, swastika gitu iya. ya. Sebenarnya panjangannya swastika Swastika rana. rana. Oke. Ada penyebab orang itu bisa harmonis dalam hidupnya. Apa? Hubungan tadi. Harmonis tadi tuh ya. Hubungan baik dengan sesama, lingkungan dan Tuhan. Nah, Sebagai pencipta itu dia. sebagai pencipta. Kalau dia menggunakannya dengan arti lain, sepertinya itu bukan urusan kita. Iya betul. Tapi untuk menjelaskan pemahaman yang esensi dan utama itu menjadi tanggung jawab kita. Dan itulah sesungguhnya swastika ini justru yang lebih dulu ya ada ya, dan bukan apa namanya agama Hindu lambangnya aja begitu Iya, gitu iya, ya. iya. Pasti gitu kan. Jadi sesungguhnya inilah dia penyebab 3 keharmonisan ya, dengan Tuhan, dengan sesama dan juga dengan alam. Oh itu luar Iya. biasa terkaitannya. Itu diterjemahkan bukan dari renungan-renungan yang seminggu 2 minggu, tapi memang karena
Baik. perenungan yang sangat mendalam dan itu adalah ilahi sifatnya gitu. Pesan ilahi yang diterjemahkan. Artinya kita sebagai seorang Hindu, apapun itu sukunya, kita tidak bisa lepas atau jauh dari yang namanya simbol, ya, dan juga arca-arca tentunya sebagai titik pusat konsentrasi dan juga perwujudan yang mengartikan berbagai macam makna, ya kan. Tentunya seperti kayak Ogogoh juga punya artinya sendiri, dewa cantik, dewa tampan punya semua artinya. Canang juga betul sekali. Canang itu banyak artinya, dari cuman terlihat bunga aja, dari segala macam di bawahnya ya. Itu kan mengartikan macam-macam ya. Berarti pesan terakhir mungkin untuk semua sahabat Baskara terkait dengan simbol dan arca ini, sehingga ke depan mereka juga kalau ketemu teman-teman yang pernah kita alami ya dirundung gitu misalnya tentang semua terkait dengan simbol ini, apa yang disampaikan? Saya berharap ini bukan pesan terakhir, Mbak. Iya, bukan pesan. Berikutnya ada lagi ya. Ini pesan yang memantik gitu ya, sehingga nanti akan ada obrolan-obrolan yang lebih dalam lagi, lebih krusial lagi. Betul. Gitu ya. Apapun yang kita lakukan sebetulnya hidup kita tidak bisa lepas dari simbol. Betul. Karena di dalam simbol itu ada Tuhan itu sendiri. Betul. Kita pun ini simbol, badan kita ini simbol dari Panca Mahabhuta. Jadi simbol itu, yantra itu menjadi satu hal yang sangat fundamental dalam Hindu ya. Nilai-nilai Hindu memang bisa dipelajari oleh siapapun karena itu adalah aktivitas manusia. Gitu loh. Nah, jadikanlah tantra, mantra, dan yantra ini sebagai acuan bahwa kita harus selalu memiliki kesadaran untuk memuja kepada Ida Sang Hyang Widi melalui badan kita ini. Ya, jadi itulah yang menjadi alasan untuk kita bangga menjadi Hindu. Betul. Untuk kita tetap semangat dalam membagi pemahaman-pemahaman dan tentunya belajar tentang pemahaman yang belum kita paham. Untuk saya pribadi, saya banggakan Hindu karena dari simbol-simbolnya, entah itu arca-arcanya, kita dikenal di seluruh mancanegara, betul? Betul. Setuju. Oke, setuju, berarti sepakat ya. Lain waktu beli tantra, kita undang lagi, ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, memantik lagi, lebih lebih bisa menyemangati khususnya sahabat Baskara yang generasi penerus bangsa kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak, matur suksema. Dan tentunya sahabat Baskara, semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat, menambah lagi wawasan pengetahuan terkait dengan simbol dan arca dalam terkait dengan ajaran agama Hindu. Dan akhirnya saya Putudian beserta seluruh sahabat-sahabat saya di balik layar juga turut serta mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di kesempatan podcast berikutnya, dan tentunya tetap di Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Saya Putudian dan Wayan Tantre. Mohon pamit undur diri. Kita tutup acara dengan para mesanti bersama. Om Santi 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 Om.